Dan saat inilah maksud saudara dan saya akhir zaman itu seperti ini adanya. Makanya banyak orang Kristen mulai jatuh imannya. Senjata kita ya firman Tuhan. Senjata kita itu ya doa. Senjata kita ya pujian penyembahan kepada Tuhan. Kalau kita kalah, pasti jadi hamba setan. Siapa sih nggak cemas? Siapa sih nggak khawatir? Tetapi satu hal yang luar biasa, Allah kita hidup, Allah kita perkasa, nggak ada yang mustahil bagi Dia. Tinggal bagaimana percaya kita sesungguhnya kepada Allah itu. Hari ini juga masalahku beres, hari ini juga ketakutanku hilang, hari ini juga penyakitku sembuh. Tuhan bisa memberikan ubah perkabungan itu menjadi sukacita, dukacita itu menjadi sukacita, perkabungan itu diganti dengan kegirangan, dengan sukacita yang luar biasa. Karena hanya dengan nama Tuhan ada perubahan yang nyata dalam hidup. Panggil nama Tuhan, serunya nama Tuhan. Dia akan mengubah perkabungan. Dia akan mengubah yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Yang gagal itu dia rubah menjadi berhasil. Panggil nama Tuhan. Dia yang bisa. Dia yang mampu melakukan perkara yang besar. Aku percaya padamu Tuhan. Dia akan mengubah kegagalan itu menjadi berhasil. Yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau sungguh baik buat kami. Engkau masih memberikan waktu untuk kami bisa beribadah Tuhan. Untuk kami bisa berkumpul lagi di tempat ini. Itu semua karena anugerah dan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji muliakan nama-Mu. Kami sudah naikkan syukur kepadamu. Kini tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Biar Allah Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Biar nyata kuasa firman-Mu ada tengah-tengah kami Tuhan. Memberkati kami, memulihkan kami, menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oke, langsung aja saya bacakan satu ayat. Dalam Yeremia pasal 13 ayat 31. Yeremia 31 ayat 13, terbalik. Yeremia 31 ayat yang ke-13. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Ayat yang ke B, saya ulangi.
Yeremia 31 ayat 13. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul mengubah perkabungan menjadi kegirangan. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, di saat pandemi ini, ya namanya duka cita, namanya pergabungan, namanya kesedihan, namanya masalah tidak bisa dihindari. Bahkan seluruh dunia mengalami seperti ini. Tanpa terkecuali. Baik kita sebagai orang Kristen, orang percaya sama Tuhan, kita pun kena imbasnya. Kena dampaknya. Kita akan belajar bagaimana kita mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan judulnya mengubah perkabungan menjadi kegirangan. Saudara, nanti kita akan bahas tentang contohnya, yaitu seringkali kita dengar bagaimana Daud waktu melawan Goliat, apa yang terjadi di situ, bagaimana perkabungan itu menjadi kegirangan, kesedihan, kecemasan dirubah menjadi kesenangan yang bergembira. Langsung aja 1 Samuel pasal 17 mulai ayat 1 sampai ayat 11. 1 Samuel pasal 17, saya baca ayat 1 sampai ayat 2 dulu. Pelan-pelan, nanti kita bisa ngikuti sama-sama. Ayat 1, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Dikatakan dalam ayat 1 ayat 2 di sini mulai ada permusuhan, ada perperangan antara orang Filistin dengan orang Israel. Mereka sama-sama berkumpul satu di sebelah sana, lawannya di sebelah sini. Saling berhadapan, sama-sama berkumpul, mengatur strategi, mengatur jalannya bagaimana perang ini, bagaimana menghadapi musuh ini. Saudara, seringkali apa yang kita alami, yang kita lihat kenyataan ini, kalau kita lihat bahwa setan pun bekerja bergerumpul. Anda lihat cerita dari Legion. Berapa banyak setan. Sama. Sesungguhnya inilah yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Di saat akhir-akhir zaman ini. Musuh kita bergerumpul untuk menyerang kita. Dan saat ini dikatakan orang Israel pun juga bergerombol. Tetapi waktu bergerombol, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka kerjakan? Nanti akan terjawab dalam ayat yang ke-89. Kenapa dia bergerombol? Seharusnya yang kita pahami, yang kita mengerti, kalau kita bergerombol, kita bersekutu, bersehati, seharusnya yang kita lakukan hanya berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Tuhan izinkan pandemi ini, Tuhan izinkan corona ini. Ibadah sementara ditutup. Satu tujuan yang Tuhan mau, kita mengadakan persekutuan berkumpul dalam satu rumah itu. Ayah, ibu, dan anak-anak itu. Yang dahulunya nggak pernah kita lakukan. Yang dahulunya nggak pernah kita kerjakan. Ini yang Tuhan mau, Tuhan paksa dengan adanya corona ini. Tidak ada ibadah. Seharusnya yang harus kita lakukan, kita membuat persekutuan di rumah itu. Tapi kenyataannya apa yang dilakukan? Apakah benar kita berkumpul bersatu? 1, 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir, itu firman Tuhan. Tapi seringkali yang kita kerjakan bukan seperti itu. Sama dengan umat Israel nanti. Sama seperti apa yang dihadapkan. Ayat 3. Saya belajar pelan-pelan. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Sebelah sana dan sebelah sini, tengah-tengahnya ada lembah.
Sesungguhnya ada pemisah. Antara musuh dengan lawan itu ada pemisah. Sama sesungguhnya. Antara setan dengan keadaan kita sesungguhnya ada pemisah, ada jarak. Artinya apa? Sesungguhnya setan itu nggak bisa mengalahkan kita. Sama sesungguhnya Filistin itu nggak bisa mengalahkan Israel karena ada jarak pemisah, ada lembah itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita hadapi? Ya, kita berhadapan selalu dengan banyak musuh. Israel saat ini berhadapan dengan Filistin. Dan saat sekali lagi saya ngomong akhirnya zaman, kita selalu berhadapan dengan banyak musuh. Ya. Musuh kita tadi saya katakan bergerombol. Apalagi di saat corona, nggak ada orang nggak punya masalah. Banyak persoalan, banyak masalah, banyak kesulitan yang kita hadapi saat ini. Dan lain-lain. Dampak dari corona ini begitu luas kepada siapapun juga. Tanpa terkecuali. Baik itu pendeta, baik itu hamba Tuhan, semua terdampak itu. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi itu? Ketakutan, kecemasan itu bagaimana kita menghadapi masalah dengan corona ini? Kita dihadapi dengan musuh. Mungkin saat ini musuh kita corona. Tetapi di belakang corona itu ada kuasa kegelapan yang lain yang akan menghancurkan iman kita. Dengan adanya corona banyak orang Kristen mulai cemas, takut dan khawatir akan keadaan ini. Apalagi yang terdampak langsung dengan masalah ekonomi, dengan masalah pekerjaan, dengan masalah bisnis, dengan masalah keluarga dan lain sebagainya. Pendidikan pun terdampak dengan adanya pelajaran online. Gak tambah pinter anak-anaknya, sing pinter gurunya. Setiap kali harus siapkan materi gurunya. Anak-anaknya kalau di rumah kerjanya nggak belajar. Mereka satunya buka pelajaran, satunya bisa melihat Google. Jawabannya ada di bak Google itu. Karena online. Nah inilah salah satu dampak yang kita hadapi. Bahwa sungguhnya kita nggak lepas dari tiap hari kita dihadapan sama musuh itu. Dan saat ini pun musuh itu ada di hadapan kita, nyata di hadapan kita. Dan musuhnya bukan sembarang musuh. Perhatikan ayat yang keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari antara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Saudara tahu apa yang namanya pendekar? Pendekar itu tokoh yang sangat disegani. Jagoan, kalau tukaran pasti menang, nggak pernah kalah, itulah pendekar. Dan punya kesaktian yang luar biasa, itulah pendekar. Saudara bayangkan, musuh kita itu seperti itu, nggak pernah kalah, selalu menang. Dia jagoan, bahasa Jawa ini dokdeng, sakti, modroguno, ditumbak lapak-lapak, dikai bantal ngeletak. Karena ngantuk. Saudara, itulah kenyataan musuh kita lebih kuat daripada kita. Makanya kalau kita menghadapi seperti ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan? Waktu kita bergerombol, kita ngapain? Kita berdoa atau mikir cari jalan keluarnya? Dengan masalah ini, kesulitan ini. Dan semua masalah itu dihadapan, dan masalah kita, musuh kita seperti Goliat. Gede, tinggi, besar. Pendekar, jagoan yang gak ada musuhnya. Dan berpengalaman. Siapa yang berani? Gak pernah terkalahkan. Saudara, Bapak, Ibu, itulah musuh kita saat ini akhir zaman. Apakah kita masih santai? Masih leha-leha? Masih mengandalkan kekuatan? Masih berambisi mengejar kekayaan itu, harta itu. Ambisi dengan kedudukan itu. Kita akan dilibas karena musuh kita bukan sembarangan musuh. Ya. Dikatakan pendekar, saudara tahu apa namanya pendekar itu? Luar biasa. Gak ada yang bisa mengalahkan. Dan selalu menang. Makanya dia, karena pendekar, dia bisa sombong berbuat apa saja.
Dia leluasa dan semua orang ketakutan. Wis pendekar, wis sakti, ayat 5 dan ayat 7. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang berisi. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pasa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Wis pendekar, kuat, gagah perkasa, senjatanya lengkap lagi. Waduh. Senjatanya lengkap dan super lengkap, bahkan kehidupannya ditutupi dengan perisai. Seakan-akan nggak bisa ditembus. Seakan-akan nggak bisa dikalahkan, dan memang nggak bisa dikalahkan. Saudara, Bapak, Ibu, inilah musuh kita saat ini. Sudah pendekar, dia senjatanya lengkap. Ya. Sedangkan kita apa senjata kita? Apa yang saudara punyai? Apa yang saudara punyai? Pengalaman? Kekuatan? Fisik? Keuangan? Kepintaran? Apa yang saudara punyai? Sekali lagi saya katakan, musuh ini luar biasa. Sudah pendekar, senjatanya lengkap, orangnya gede. Secara logika nggak mungkin bisa dikalahkan, dan nggak mungkin bisa dikalahkan. Dan saat inilah musuh saudara dan musuh saya akhir zaman itu seperti ini adanya. Makanya banyak orang Kristen mulai jatuh imannya. Dengan apalagi dengan adanya corona ini, banyak terdampak masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan masalah lain-lain sebagainya. Dan musuh itu nyata sampai sekarang itu masih ada. Dan selalu di hadapan kita, dan siap menyerang kita, dan siap membinasakan kita. Apa yang kita lakukan? Tuhan sudah izinkan untuk kita berkumpul, bergerombol dalam satu hati tentunya. Efesus pasal 6. Senjata kita sebenarnya juga punya senjata. Perlengkapan senjata kita hampir sama. Apa yang dipakai sama Goliat. Tapi seringkali kita nggak sadar, kita nggak pakai senjata itu. Efesus 6 ayat 12 kalau nggak salah itu. Ya kan? Kita kadang-kadang kita nggak pakai senjata itu. Kenapa? Di rumah males maca firman, doa males, pujian, apalagi nyembah Tuhan, nggak kober. Mikir iki opo iki nanti bagaimana iki, masalah udah berat ini wis. Nggak mungkin aku bisa ngatasi. Aku sudah sendirian saat ini. Nggak ada yang bisa menolong aku, nggak ada yang bantu aku. Kena dampak corona, aduh bisnis ini sepi. Pekerjaan mulai sepi, kerjaan sekarang seminggu sekali, bayaran sudah turun. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Kita punya senjata, seringkali itu yang tidak kita gunakan. Senjata kita ya firman Tuhan itu. Senjata kita itu ya doa itu. Senjata kita ya pujian penyembahan kepada Tuhan itu sesungguhnya. Tapi seringkali nggak kita gunakan karena sibuk dan alasan sibuk. Nggak ada manusia nggak sibuk. Saya berdiri sini aja sibuk. Lagi sibuk nyampaikan firman Tuhan. Nanti di rumah ada lagi sibuk untuk setrika. Kalau leren nih, nuruti berhenti leren ya wis. Tak sudah di dalam makam baru berhenti, nggak sibuk. Ya, jangan pakai alasan. Sekali lagi saudara, ini akhir zaman. Anda lihat ini zamannya sudah, saya kalau bilang sudah zamannya penampian sudah wis. Kita seakan-akan udah dihadapi dengan masalah ini. Udah masalah ini. Sekali lagi kita nggak mampu berdaya dengan kekuatan sendiri, dengan akal kita nggak mampu. Ayat 8 dan ayat 9. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku orang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu.
Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Perhatikan saudara. Kalau kita kalah, pasti jadi hambanya setan. Perhatikan di sini. Ini hal yang sepele. Ya. Kadang-kadang menghadapi masalah, kita kalah. Artinya apa? Tadi saya ngomong kita nggak mengandalkan senjata itu loh. Akhirnya tetangga misi, aduh bu, gini aja kok repot. Ada sebelah bu yang canggih. Apa itu? Wis pokoknya sebelah. Dengan jalan yang nggak benar. Dengan jalannya setan. Dengan jalannya paranormal. Akhirnya kita disinilah saatnya kita jadi budaknya setan. Jadi hambanya setan. Sama dikatakan Goliat. Goliat mulai mengintimidasi, mulai provokator, mulai menakut-nakuti. Bagaimana membakar emosi kita supaya kita marah. Sama, dia memancing emosi. Sama dengan setan, pekerjaannya memancing emosi. Masalah gak ente-ente, anak iki nggudo ae. Bojo juga gitu, ngomel ae. Saudara, benar kan terjadi saat ini? Setan memancing emosi, sama dengan memancing emosi. Bagaimana supaya emosi itu marah. Dan akhirnya kita akan jadi budaknya setan. Nggak ada damai, nggak ada sukacita. Iso ngamuk nyalakan, gara-gara bapak, gara-gara ibu, gara-gara cari kesalahan orang lain. Itulah pekerjaannya setan. Setan kerjaannya menuding dan menuding. Artinya benar katanya Goliat. Kalau kita kalah kita jadi budaknya. Dan saat ini sekali saya katakan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita nggak waspadakan, kita kalah, kita akan jadi budaknya setan. Sing diturutin setan, diturutin kemaunya setan. Kalau nggak ngamuk nggak enak, kalau nggak marah nggak enak. Bangun pagi-pagi sudah mulai marah. Karena apa? Pagi-pagi nggak ada penyembahan sama Tuhan, pagi-pagi nggak ada pujian sama Tuhan. Suami nggak dikasihkan kopi, meja sudah jembalik nggak karu-karuan. Ya. Belanja kurang dikit, istri udah ngomel, sembarang larang. Saudara, kenyataan seperti ini. Bukan orang di luar Kristen, banyak anak Tuhan pun mengalami seperti itu. Dan inilah maunya setan untuk kita takluk dan tunduk kepada setan. Kita diintimidasi, kita ditakut-takuti. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dan memang benar-benar orang Israel takut. Ayat selanjutnya. Ayat 11. Ayat 10 dulu. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang. Ayat 11 perhatikan. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, ini terjadi saat ini buat kita. Dengan keadaan saat ini mulai cemas, takut sama dengan Saul, seorang pemimpin, raja. Nggak ada motivasi, nggak ada wibawa, nggak bisa membuat anak buahnya semangat, tapi dia sendiri malah takut. Bahkan seluruh orang umat Israel takut dan cemas. Sopo sing nggak takut? Sopo yang nggak cemas? Logika, mungsuhnya gede, pendekar, nggak pernah kalah, senjatanya lengkap pisan. Siapa sih nggak takut? Siapa sih nggak cemas? Siapa sih nggak khawatir? Secara manusia masuk akal kalau Saul dan seluruh umat Israel takut dan cemas, sedih gelisah, dia sudah nggak punya jalan. Bagaimana ini? Bagaimana? Hanya bisa bergerombol satu sama lain dengan ketakutan. Aduh, aku mati porep. Mereka berkumpul di tenda-tenda, semua takut. Tentara aja sing bawa senjata juga takut.
Aduh, sok menang po enggak, musuhnya gede, musuhnya kuat. Enggak mungkin aku bisa mengalahkan. Enggak mungkin aku bisa menang. Menghantui ketakutan dalam kehidupannya. Kecemasan menimpa dirinya. Orang takut imunnya turun. Orang cemas imunnya turun. Akhirnya mulai sakit itu masuk. Ya kan? Sakit itu masuk. Dan inilah corona membawa dampak ketakutan dengan beberapa orang yang takut mati. Bukan takut sama Tuhan, tapi takut mati. Ketakutan, aku gak mungkin menang, gak mungkin. Memang benar gak mungkin menang. Kenapa dia hanya berkumpul, tapi gak melakukan apa-apa, hanya diam, hanya ketakutan, hanya merintih nasib. Aduh ya apa ini kok menang atau kalah, aku mati pore, musuhnya gede. Musuhnya itu besar. Udah pendekar loh, senjatanya lengkap. Dia berpengalaman, aduh. Kecemasan menghampiri umat Israel. Ketakutan menghampiri umat Israel. Bahkan seluruh umat Israel, bukan saja yang ada di tenda peperangan, bahkan seluruh rakyat yang gak ikut berperang yang di rumah, ibu-ibu juga takut, wanita pun juga takut. Bagaimana engkau suamiku ikut perang itu selamat apa enggak? Apalagi mendengar berita, aduh musuhnya seperti itu. Anaknya juga takut, bagaimana bapakku kok gak mulai-mulai. Ketakutan menghinggapi semua umat Israel. Rajanya takut, pemimpinnya takut, semuanya takut. Memang musuhnya besar. Tetapi satu hal yang luar biasa. Ada seorang pemuda, seorang remaja yang namanya Daud. Ayat 26. 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Seorang remaja, seorang menuju pemuda yang namanya Daud, dia tampil saat itu. Walaupun tujuannya bukan untuk berperang, tujuannya hanya ingin nyambangi KKI, ngasih makanan KKI, ngasih roti, ngasih minum KKI yang sudah berhari-hari, berminggu-minggu ada di tenda, nggak ada gerakan apa-apa. Tapi waktu telinganya mendengar ocehan dari seorang musuh, seorang setan yang memprovokator, yang menyakiti, yang menghina, yang mencemooh umat Israel, dia hatinya terbakar. Hatinya merasa terbakar. Nggak bisa kita umat pemenang, nggak bisa kita umat Allah diremehkan, dicemooh seperti ini, nggak bisa. Dia seorang pemuda. Dalam 1 Timotius pasal 4, jangan meremehkan seorang pemuda, jangan mau direndahkan, hai pemuda. Kita harus siap, kita hadapi kenyataan itu. Dan Daud berani tampil. Dan dia lawan itu, Goliat. Dia lawan Goliat itu. Walaupun dia seorang pendekar, bersenjata lengkap, seorang berpengalaman, gak ada yang bisa mengalahkan. Tapi Daud, di dalam ayat 45. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara perhatikan di sini. Musuhnya pendekar, pengalaman, senjatanya lengkap. Ya, Anda lihat, Daud enggak mau dihina, diremehkan, dicemooh, enggak mau. Dia tantang itu. Saudara, waktu dia mau melawan Goliat, dan Goliat pakai baju yang sedemikian hebatnya, sedemikian canggih menutup tubuhnya.
Raja Saul pun ingin Daud seperti itu. Hai Daud, sebelum kamu maju, kamu katanya mau ngelawan Goliat, tak kasih baju parang, tak kasih tombak, tak kasih. Daud bilang, enggak bisa. Enggak ada artinya ini. Enggak berguna ini. Apa artinya? Kekuatan manusia enggak berguna. Cara manusia enggak berguna. Akal manusia sudah enggak berguna. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya. Yeremia 17. Daud mengerti hal itu. Aku enggak pakai semuanya. Aku akan tantang Goliat itu. Aku akan hadapi Goliat itu. Aku akan hadapi musuh itu. Dan Daud bilang, oke, Goliat, kamu datang dengan tombak, dengan lembing, dengan lengkap senjata, dengan pendekar pengalaman. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Saudara, kenapa keluar kata-kata seperti itu? Kenapa Daud keluar kata-kata nama Tuhan? Satu hal yang belum kita mengerti. Daud itu mengenal Tuhannya begitu hebat. Dan dia percaya sama Tuhannya begitu hebat. Daud bukan hanya mengenal, tapi percaya kepada Allah itu luar biasa. Makanya dia aku pakai nama Tuhan, bukan pakai senjata, bukan pakai tombak, bukan pakai baju besi, topeng selamatan, tidak. Tapi aku pakai dengan nama Tuhan. Artinya apa? Musuh kita besar, tadi saya katakan. Nggak bisa kita dengan akal cara kita, nggak bisa. Waktu bulan Juli, rame-ramenya corona. Dampak corona, begitu banyak orang yang dipanggil Tuhan. Salah satu teman, seperti saudara-saudara, dia seorang yang mampu, ya, seorang yang mampu, dia terdampak, kena, terus sudah sampai parah, telepon istri saya untuk minta dibawa rumah sakit. Keliling-keliling cari rumah sakit, mulai Hakos sampai Mitra itu nggak nerima, penuh. Akhirnya ke RKZ juga penuh, tapi istri saya akhirnya memberanikan pergi ke direktur rumah sakit untuk izin. Dan ternyata waktu di IGD, memang dirawat IGD, tapi nggak bisa masuk dalam karena penuh. Ditampung di ruangan IGD sementara. Dia bilang, aku punya duit, bayar piro pun gelem. Memang dia mampu. Bayar berapapun mau ke rumah sakit, wis pokoknya aku masuk rumah sakit ditangani lebih dulu. Dia punya uang, memang kaya. Tapi nggak bisa. Baru setelah 3 hari setelah di IGD baru ada ruangan kosong. Karena orang yang ada di ruangan itu juga dipanggil Tuhan, barulah dia masuk di ruangan itu. Tapi karena sudah terlalu parah, nggak tertolong juga, dan 2 hari berikutnya dipanggil Tuhan. Artinya apa? Uang, kekayaan, waktu seperti itu nggak ada gunanya. Kalau kita masih mencari kekayaan itu untuk kita andalkan masa depan kita, sesungguhnya nggak ada artinya. Kalau Tuhan sudah panggil seperti itu, apa artinya uang dan kekayaan itu? Sehingga sampai saat ini istrinya sama saya, sama istri saya, kalau ada apa-apa minta tolong, minta kontak untuk ngurus ini, ngurus itu, bahkan ya membantu anaknya tadi, Debbie mengajari sepeda motor anaknya dan lain sebagainya. Ya, ngasih semangat kita, masih semangat. Lah itulah Bapak Ibu, artinya apa? Nggak ada artinya. Musuh kita tuh kuat sekali. Dengan cara apapun kita nggak bisa. Makanya Daud bilang, aku nggak mau pakai baju ini. Aku mau mengandalkan nama Tuhan. Tadi saya katakan, karena Daud itu mengenal dan percaya sama Tuhan. Berapa kenal saudara sama Tuhan Allah? Berapa tahun kita jadi orang Kristen? Saudara mengenal? Mengenal. Tapi percaya? Belum tentu. Kepercayaan itu yang sulit didapatkan. Ya, sulit didapatkan. Mengenal boleh. Sama contohnya, saudara mengenal saya. Untuk percaya sama saya sulit sekali. Ya.
Mengenal mungkin sejak SD, saya di sini sejak kecil. Mungkin saudara ada yang jemaat lama kenal saya sejak kecil. Tapi percaya belum tentu. Dan inilah kenyataannya, banyak orang Kristen, banyak anak Allah seperti ini. Contohnya seperti umat Israel. Saudara bayangkan umat Israel juga berapa kali ditolong sama Tuhan. Saya saat ini lagi membaca kitab Yesaya sama Yeremia. Umat Israel dulu ganti posisi nyembah patung, nyembah yang lain, enggak nyembah Allah. Diingatkan, kamu dulu bisa keluar dari sini waktu dia dari Mesir itu siapa yang nolong? Bagaimana mujizat Tuhan? Bagaimana kuasa Tuhan menyertai 40 tahun? Tapi saya enggak percaya. Sama dengan kita. Sudah lama jadi orang Kristen, sudah lama mengenal Tuhan. Tapi untuk percaya, kenapa masih caranya mengandalkan kekuatan kita? Kalau nggak usaha gini, nggak iso. Aku kalau nggak begini, nggak bisa. 1 tambah 1 memang 2. Tapi 1 tambah 1 bisa 1. 1 tambah 1 bisa 11. Cara Tuhan macam-macam, Bapak Ibu Saudara. Anda lihat Daud. Dia mengandalkan Tuhan. Kenapa? Dia mengenal dan percaya pada Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Dia sudah mengalami bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan bersama dengan saya. Immanuel itu bagaimana? Ayat 34. Ayat 34 sampai 37. 1 Samuel. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu mengajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Anda lihat, dia percaya sama Allah karena dia sudah mengalami yang luar biasa. Bagaimana penyertaan Allah waktu dia memelihara domba. Beruang, singa, dia hancurkan. Binatang buas aja dia bisa membunuh, mengalahkannya. Kenapa? Dia percaya. Dia mengenal Allah itu. Pengalaman hidupnya itu. Makanya dia bilang, aku datang dengan nama Tuhan. Bukan dengan akalku. Bukan dengan senjataku. Bukan dengan kepintaranku. Enggak. Tapi dengan nama Tuhan. Saudara, luar biasa nama Tuhan. Dan dahsyat nama Tuhan itu. Karena dia mengenal Tuhannya. Dan percaya. Dia punya kata-kata yang luar biasa. Kata-kata iman. Dalam ayat 46. Ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah yang hidup. Bagaimana tetangga kita mengerti kalau kita punya Allah yang hidup? Kalau kita sedih, susah, takut. Allah kita hidup, Allah kita perkasa. Gak ada yang gak bisa dikerjakan, gak ada yang mustahil bagi dia. Tinggal bagaimana percaya kita sesungguhnya kepada Allah itu. Kita mengenal dia, kita mengenal salibnya, tapi percaya gak dengan kuasa salibnya? Itu yang sulit, saudara. Daud punya kata-kata iman, aku bisa mengalahkan saat ini, ku penggal kepalamu. Hari ini juga. Perhatikan saudara, Daud bilang, hari ini juga. Saudara bisa ngomong, hari ini juga masalahku beres. Amin. Hari ini juga ketakutanku hilang. Hari ini juga penyakitku sembuh. Ya, sembuh. Percaya apa enggak? Ya sembuh, ya enggak. Masih ragu-ragu. Makanya percaya itu sulit. Untuk percaya itu sulit. Mazmur 78 ayat 22. Tolong bukakan. Mazmur 78 ayat 22.
Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin keselamatan daripadanya. Orang mengenal Yesus, mengenal salib, tapi nggak percaya itu keselamatan itu. Makanya banyak orang Kristen, kok mati kok selamat nggak? Maksudnya, iya ya, belum tentu ya. Tergantung amal dan perbuatan. Susah. Lah kadang ngomongnya tergantung amal dan perbuatan. Itu susah. Kata-kata imannya kurang. Daud kata-kata iman dan kata-kata itu terbukti dalam ayat ke-50, 1 Samuel 17. Kembali ke ayat 50. Perhatikan. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ya kan? Hanya bawa nama Tuhan, bukan membawa senjata. Artinya apa? Tuhan yang bisa mengatasi masalah saudara. Tuhan yang bisa mengatasi kesulitan saudara. Tuhan yang bisa mengubah perkabungan itu menjadi sukacita. Duka cita itu menjadi sukacita. Hanya Tuhan. Bukan dengan uang, bukan dengan kekayaan. Wah, kalau soge itu bahagia jari sopo. Kalau punya mobil Alphard itu enak, seneng ditumpaki jari sopo. Saya numpak Avanza aja enak. Ya kan? Ini loh, hati ini saudara yang bicara. Damai sejahteranya ada enggak? Sukacitanya ada enggak? Dan ini seringkali sama dengan Saul. Aku takut, bagaimana? Enggak mungkin menang. Enggak mungkin aku bisa berubah menjadi sukacita, duka citaku. Enggak mungkin, musuhnya seperti ini. Ayat 52. Saatnya pergabungan menjadi kegirangan. Ayat 52. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron, dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saarim sampai Gad dan sampai Ekron. Waktu ayat 11, aduh, nggak mungkin menang, nggak mungkin, pesimis rasanya, pasti kalah, oh pasti gagal, nggak mungkin berubah nasibku, ya apa itu, nggak mungkin. Karena Daud dengan nama Tuhan. Ayat 52 katakan, ada sukacita kegirangan, perkabungan itu diganti dengan kegirangan, dengan sukacita yang luar biasa. Karena hanya dengan nama Tuhan ada perubahan yang nyata dalam hidup ini. Ketakutan, kecemasan menjadi kegirangan dan sukacita. Tidak mungkin menang, akhirnya jadi menang. Menurut manusia mustahil, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Pikiran, aduh gagal aku lagi sendirian nih, gak mungkin aku ngatasi masalah ekonomi, aku sendirian, gak ada yang nolong aku berat masalahku. Bersama Tuhan pasti bisa. Tinggal bagaimana saat ini percaya kita. Kita mengenal Allah, tapi percaya kita bagaimana? Matius 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Kalau saudara hanya mengenal tanpa percaya, nggak ada mukjizat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan. Kalau mengenal dia harus percaya sama Tuhan, percaya kuasanya, percaya mukjizatnya. Percaya dia sanggup, percaya dia bisa, percaya dia mampu. Kalau kita nggak percaya, nggak ada mukjizat dalam kehidupan kita. Tuhan, aku sendirian Tuhan. Tuhan, ekonomiku terdampak, kerjaanku kena corona, bayaranku berkurang Tuhan. Anakku sekolah, butuh ini, butuh itu. Percaya sama Tuhan. Panggil nama Tuhan, serukan nama Tuhan. Dia akan mengubah perkabungan. Dia akan mengubah yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Yang gagal itu dia rubah menjadi berhasil. Hanya dengan nama Tuhan. Gak usah takut, saudara. Sebesar apapun musuh, seperti Goliat yang udah pengalaman, dia sanggup melakukannya. Makanya dalam Yakobus, doa orang benar dengan yakin didoakan
Artinya percaya dengan sungguh-sungguh. Kita mengalami mujizat itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kau alami saat ini? Sekali lagi musuh kita masih ada di sekeliling kita. Masalah kita, persoalan kita nggak pernah habis. Mungkin rasanya nggak mampu Tuhan. Saudara-saudara pesimis, aduh, anakku sudah masih sekolah, aku sendirian, ekonomi seperti ini, aduh, gimana? Pakai nama Tuhan. Panggil nama Tuhan. Dia yang bisa, dia yang mampu melakukan perkara yang besar. Gak ada yang mustahil baginya. Saudara sudah mengenal Tuhan kan? Berapa tahun jadi orang Kristen? Sekarang tumbuhkan percaya saudara dengan sungguh-sungguh. Aku percaya padamu Tuhan. Engkau sanggup lakukan perkara yang besar. Gak ada yang mustahil bagimu. Dia akan mengubah kegagalan itu menjadi keberhasilan. Yang tidak mungkin itu jadi mungkin bagi dia. Amin. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Kita tunduk kepala. Haleluya Yesus. Saudara renungkan sebentar firman Tuhan. Apa yang engkau alami saat ini? Engkau mengalami kesedihan? Mengalami perkabungan? Atau cemas? Atau ketakutan dengan masa depanmu? Dengan masalah keluargamu? Hampiri Tuhan saat ini. Timbulkan rasa percayamu sama Tuhan. Haleluya. Ada Tuhan saat ini. Dia akan mengubah itu. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Kalau kau bilang enggak mungkin, tapi Allah ngomong mungkin. Kalau kita bersama Allah. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mujizatmu masih ada. Mujizatmu masih ada. Ya Ralamasanda. Engkau yang mengubah perkabungan menjadi sukacita. Engkau yang mengubah tidak mungkin jadi mungkin. Engkau yang mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Haleluya. 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 Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya nama-Mu yang luar biasa Yesus. Kalau Daud bisa menang dengan nama-Mu, kami pun bisa menang dengan nama Yesus. Haleluya. 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 Glory Jesus. Ya Ralamasandi. Ya Ralamasakatakan. Ya Ralamasandi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Buat setiap janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pulang membawa kemenangan. Kami pulang membawa sukacita. Kami pulang membawa keberhasilan. Bukan kekalahan. Bukan duka cita, tapi sukacita melimpah Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat. Terima kasih. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu Roh Kudus. Buat setiap kami yang mendengar. Kuatkan iman kami. Kalau saat ini kami masih menghadapi musuh-musuh kami Tuhan, kuatkan kami. Kami punya Tuhan. Kami punya nama Allah. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami semua dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Saat ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami percaya Kau turun tangan untuk memberkati kami dan memberkati kami. Maka sekarang kita cepat kasih Tuhan pulanglah dan terimalah berkat. Terimalah kasih, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai Engkau, selalu menjagai, melindungimu, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati Engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biar kita semua percaya dan berkatakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Salam sehat semua. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku.
tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku.